Karena pemerintah kembali berencana menaikkan cukai rokok pada tahun 2022 mendatang, lantas seperti apa dampaknya terhadap emiten rokok yang ada di Bursa Efek Indonesia? Mari kita simak tayangan berikut ini. Kementerian Keuangan mengumumkan target penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp244 triliun pada tahun 2022 mendatang atau naik 4,6% dibanding outlook penerimaan tahun ini. Jika dirinci lebih dalam, kenaikan terbesar bersumber dari cukai yang sebagian besar berasal dari produk tembakau. Pemerintah menargetkan penerimaan cukai pada 2022 sebesar Rp203,92 triliun atau naik 11% dari outlook 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangannya menyatakan meski berencana menaikkan cukai tahun depan, namun usulan ini masih akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu untuk kemudian dimasukkan dalam Undang-Undang APBN tahun 2022. Dan untuk cukai hasil tembakau atau CHT, Sri Mulyani mengatakan akan menjelaskan terkait kebijakan CHT setelah dilakukan perumusan sejumlah hal terkait beberapa hal dalam penetapan CHT. Sri Mulyani menjelaskan rencana kenaikan tarif CHT ini didasarkan pada beberapa faktor, yaitu yang pertama dari sisi kesehatan karena sebagai langkah pengendalian prevalensi perokok anak. Kedua dari sisi tenaga kerja terutama buruh yang bekerja di dalam industri hasil tembakau. Dan ketiga adalah mempertimbangkan keberlangsungan para petani tembakau. Kemudian faktor keempat yaitu hitungan kenaikan tarif CHT terhadap penerimaan negara. Dan kelima adalah sebagai upaya pemberantasan rokok ilegal. Di sisi lain, pasca pengumuman rencana kenaikan cukai hasil tembakau pada tahun depan, saham 4 perusahaan rokok yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ditutup di zona merah pada akhir perdagangan Rabu 18 Agustus 2021. Hal itu berbanding terbalik dengan IHSG yang ditutup di zona hijau. Saham emiten rokok termahal yakni PT Gudang Garam Tbk dengan kode saham GGRM tercatat turun 4,26% secara harian dan ditutup di level 30.875. Level ini lebih rendah dibandingkan masa awal pandemi pada 20 Maret 2020 yang ditutup pada level 39.475 per lembar saham. Kemudian harga saham emiten pesaing terdekat Gudang Garam yakni PT HM Sampurna Tbk juga tercatat turun ke level 990, di mana level ini membawa saham berkode saham HMSP ini ke level harga Oktober 2010. Harga saham yang anjlok dalam juga dialami oleh PT Indonesian Tobacco Tbk dengan kode saham ITIC. Emiten rokok yang baru IPO pada Juli 2019 itu harga sahamnya di bawah turun menyentuh level auto rejection bawah atau ARB pada level 278 dan semakin mendekati harga IPO perusahaan di level Rp220 per lembar. Emiten rokok aktif berikutnya yang mencatatkan sahamnya di lantai bursa adalah Wismilak Group. Harga saham perusahaan dengan kode saham WIIM itu turun 0,81% ke level Rp492. Meski demikian, posisi harga ini lebih kuat dibandingkan periode saham tahun lalu yang berada di level Rp352 per saham. Berbagai sumber, iDex Channel.